Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, mata kuliah Administrasi, Supervisi, dan Pendidikan, kelas 5M, Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Muhammad Mastur Perdana Putra. Saya Kevin Rahman. Dan saya Helwa Pada kesempatan Ogisnata. kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai prestasi baik kepala sekolah berprestasi. Untuk pembahasan materi ini dibagi menjadi 3, yaitu mengenai kepala sekolah berprestasi, dan profil kepala sekolah berprestasi. Kepala sekolah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepala sekolah berarti guru kepala atau orang yang memimpin suatu sekolah. Sedangkan menurut istilah kepala sekolah merupakan guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajarannya. Kepala sekolah memiliki 5 tugas, yaitu menyusun program kerja, pelaksanaan rencana kerja, supervisi dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem manajemen informasi sekolah. Dalam menyusun program kerja, kepala sekolah bertugas untuk merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah, membuat rencana kerja sekolah, dan rencana kegiatan anggaran sekolah, membuat rencana program induksi. Lalu, dalam pelaksanaan rencana kerja, kepala sekolah bertugas untuk menyusun pedoman kerja, menyusun struktur organisasi sekolah, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan per tahun, menyusun pengelola kesiswaan yang meliputi melaksanakan penerimaan peserta didik, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para peserta didik, menyusun K13, kalender pendidik dan kegiatan pembelajaran, mengelola pendidik dan tenaga kependidikan, mengelola sarana prasarana, membimbing guru pemula, mengelola keuangan pembiayaan, mengelola budaya dan lingkungan sekolah, memberdayakan peran serta masyarakat dan kementerian sekolah, melaksanakan program induksi. Kemudian dalam supervisi dan evaluasi, kepala sekolah bertugas untuk menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisi, melaksanakan evaluasi diri sekolah, melaksanakan evaluasi dan mengembangkan K13, mengevaluasi pendayaan pendidik dan tenaga pendidikan, menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah. Dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, kepala sekolah memiliki banyak tugas. Salah satunya seperti menjabarkan visi ke dalam misi target mutu. Kedua, merupakan tujuan dan target mutu yang akan dicapai. Ketiga, menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah atau madrasah. Keempat, membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu. Kelima, bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah atau madrasah. Keenam, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah. Dalam hal sekolah, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah. 7. Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Kedelapan, menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik. Kesembilan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik.
Ke-10, bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir, dalam sistem informasi sekolah, kepala sekolah perlu untuk yang pertama, menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dengan membangun budaya sekolah untuk menciptakan suasana kompetitif bagi siswa, rasa tanggung jawab bagi guru dan karyawan, menimbulkan rasa nyaman dalam bekerja dan belajar, menumbuhkan kesadaran tentang arti penting kemajuan, dan menumbuhkan kedisiplinan tinggi. Kedua, melakukan pemetaan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi warga sekolah berbasis kinerja. Ketiga, menjalankan kerjasama dengan pihak lain. Keempat, didukung oleh penerapan TK dalam manajemen sekolah. Kelima, didukung oleh kepemimpinan atau manajemen yang kuat dan memiliki tingkat stabilitas tinggi. Kelima, penguat eksistensi lembaga dengan melakukan sosialisasi kepada semua pihak untuk memberikan informasi dan pemahaman yang sama sehingga sekolah memperoleh dukungan secara maksimal. Ketujuh, menguatkan manajemen sekolah dengan melakukan restrukturisasi dan reorganisasi intern sekolah apabila dipandangkan perlu, tanpa mengubah atau bertentangan dengan peraturan yang ada, sebagai bentuk pengembangan dan pemberdayaan potensi sekolah. Kedelapan, melakukan penguatan kerjasama dengan membangun jaringan yang lebih luas dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri, yang dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman. Kesembilan, meminimalkan masalah yang timbul di sekolah melalui penguatan rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk memajukan sekolah. Ke-10, melakukan penguatan info sekolah dengan melengkapi berbagai fasilitas manajemen sekolah agar sistem informasi manajemen atau SIM berbasis TIK lebih efektif. Selanjutnya mengenai fungsi dari kepala sekolah. Fungsi dari kepala sekolah dibagi menjadi 7, yaitu kepala sekolah sebagai edukator. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembangan utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya. Sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogianya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah seperti MGMP atau MGP tingkat sekolah, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator, khususnya berkenan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu, kepala sekolah seyogianya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran secara berkala, kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran.
tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan. Selanjutnya diupayakan solusi pembinaan dan tidak lanjut terbentuk sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan Dhani, mengungkapkan bahwa menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode, dan evaluasi pengajaran, ya sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan pembimbingan dari kepala sekolah mereka. Dari ungkapan ini mengandung makna bahwa kepala sekolah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan pembimbingan kepada guru sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan baik. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader. Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat menumbuhkan subur kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetisi guru. Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Mulyasa menyebutkan, kepemimpinan seorang sangat berkaitan dengan kepribadian dan kepribadian. Kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama jujur, yang kedua percaya diri, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat berani mengambil resiko dan keputusan, yang kelima berjiwa besar, dan keenam emosi yang stabil, dan yang ketujuh adalah teladan. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga pendidikan sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara ia melakukan pekerjaan secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, objektif, pragmatis, keteladanan. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumpukan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar atau kepala sekolah berprestasi adalah kepala sekolah yang memiliki kompetensi tinggi, prestasi kinerja yang unggul, dan sebagai figur yang dapat dijadikan suri teladan bagi warga sekolah dan masyarakat. Keberhasilan sekolah dalam mendapatkan prestasi tergantung dari kepemimpinan kepala sekolahnya. Kepala sekolah memiliki berbagai macam karakter yang mampu menghasilkan sekolah yang dipimpin menjadi berprestasi. Karakter kepemimpinan kepala sekolah dapat dilihat dari cara kepala sekolah dalam memimpin warga sekolah dan kehadiran kepala sekolah sebagai pemimpin yang dinilai baik oleh warga sekolah semua. Karakteristik kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi ditunjukkan dalam wujud ragam karakter kepala sekolah, pemimpin yang efektif, dan keberhasilannya. Dalam meningkatkan prestasi kepala sekolah harus menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Kepala sekolah yang berhasil dan efektif akan senantiasa berkomunikasi dengan semua pihak. Dapat dikatakan bahwa kepala sekolah berprestasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama disiplin, yang kedua senantiasa berbagi pengalaman dengan warga sekolah yang lain, yang ketiga memiliki strategi berprestasi, yang keempat terbuka, yang kelima memimpin sesuai dengan visi dan misi sekolah, yang keenam mengesankan, yang ketujuh demokratis, yang kedelapan menjalin komunikasi yang baik, dan yang kesembilan bersikap adil. Dalam artian pembagian job description guru dengan menggunakan sistem rolling. Ada faktor yang dapat mendukung maupun menghambat kepala sekolah berprestasi. Faktor pendukungnya berupa komunikasi yang terjalin baik dengan guru, peserta didik, wali murid, dan masyarakat, serta banyaknya prestasi yang telah diraih, sehingga menyebabkan untuk senantiasa terdorong dalam meningkatkan prestasi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu hambatan berupa waktu, tenaga, biaya, dan juga kondisi sekolah. Dari segi waktu, dikarenakan pada hari sekolah, kegiatan pembelajaran sudah full dan tidak ada waktu untuk melakukan persiapan kompetisi. Sedangkan hambatan dari segi biaya dan transportasi, karena sekolah negeri sejatinya tidak bisa mengeluarkan dana sekolah. Selanjutnya kami akan memberikan beberapa profil dari kepala sekolah berprestasi. Yang pertama, Ibu Siti Hamidah, SPD, MM. Beliau merupakan kepala sekolah SDN 1 Landasan Ulin Barat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Prestasi yang pernah diraih beliau adalah sebagai yang pertama juara 1 kepala sekolah dasar berprestasi tingkat kota Banjarbaru 2018,
Juara 2 Kepala Sekolah Bahasa Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2018. Juara 1 Kepala Sekolah Dasar Berprestasi Tingkat Kota Banjarbaru 2019. Dan yang terakhir, juara 1 Kepala Sekolah Dasar Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2019. Dalam kepemimpinannya, beliau berfokus dalam pengembangan kegiatan pembelajaran dan penunjangan lainnya yang dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar sehingga mendorong para siswa untuk dapat berprestasi. Yang kedua ada Bapak Murdianto, SPD, MM, Kepala Sekolah SMKN 3 Surabaya, Jawa Timur. Prestasi yang pernah didapatkan beliau adalah terpilihnya menjadi Kepala SMK berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, dan di tahun yang sama juga beliau terpilih menjadi Kepala SMK berprestasi tingkat nasional. Yang menarik dari kepala sekolah ini adalah inovasinya yang tinggi dalam memajukan sekolah, contohnya tentang program untuk menuangi siswa yang belum dapat pekerjaan. Bagi beliau, siswa tak boleh hanya berfokus pada berapa persen siswa yang lulus, tapi juga berapa banyak lulus sekolahnya yang kerja atau wirausaha atau yang melanjutkan kuliah. Kemudian yang terakhir, Bapak M. Yusuf, SPD, Kepala Sekolah SMAN 9 Takengong, Kabupaten Aceh Tengah, Daerah Istimewa Aceh. Pada tahun 2020, beliau terpilih sebagai Kepala SMA berprestasi tingkat Kabupaten Aceh Tengah. Selain sebagai Kepala Sekolah, beliau juga aktif menjabat sebagai Wakil Ketua MKKS Kabupaten Aceh Tengah. Dan di luar kegiatannya sebagai Kepala Sekolah, beliau juga aktif menjadi Ketua Pembangunan Masjid Kampung Simpang Juli, Aceh Tengah. Dalam kepemimpinannya sebagai Kepala Sekolah, Pak Yusuf menjalin komunikasi yang sangat erat dengan segala aspek yang ada, mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan, stakeholder, serta wali murid. Lalu saat ini, beliau juga sangat berfokuskan dalam meningkatkan sarana prasarana serta infrastruktur sekolah demi memajukan SMAN 9 Takengong, sehingga meski sekolahnya terletak di pedesaan, kualitas pendidikan sekolahnya tidak kalah bahkan bisa lebih unggul dari sekolah di kota. Sekian penjelasan materi dari kami mengenai prestasi baik kepala sekolah berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.